Terima kasih Saudara MC. Berjumpa lagi bersama dengan kami Sumampau Ministry di dalam program MBA Mari Beritakan Alkitab, yang pada malam hari ini topiknya adalah alat peraga keselamatan. Saudara-saudara, wahyu terbesar mengenai kasih dan tabiat Allah adalah salib, di mana Allah mempersembahkan dirinya sebagai persembahan untuk dosa-dosa kita, agar menolong kita lebih mengerti makna pengorbanan besar ini. Allah merancang bait suci dunia sebagai suatu alat peraga dari rencana keselamatan. Dan bait suci, saudara-saudara, menggambarkan kebenaran-kebenaran tentang penebusan, tentang tabiat Allah, dan juga tentang berakhirnya dosa. Dan bait suci merupakan patokan yang membantu kita untuk mengerti tentang Yesus sebagai korban dan juga sebagai imam besar kita. Dan bait suci itu adalah ungkapan atau mengungkapkan hati daripada Allah kita. Dan mempelajari bait suci membawa kita lebih dekat dengan hadirat yang maha tinggi dan membawa kita lebih dekat kepada kepribadian juru selamat kita, serta membawa kita lebih dekat atau menarik kita ke dalam jalinan hubungan yang semakin dekat dengan Allah. Saudara-saudara, berbicara bait suci tidak terlepas dengan yang namanya korban atau persembahan, di mana dosa mengawali suatu pemutusan hubungan yang hampir tidak dapat diperbaiki dalam hubungan manusia dengan Allah. Namun saudara-saudara, Allah kita telah merencanakan bagaimana mengatasi masalah dosa tersebut. Allah menunjukkan kepada nenek moyang kita Adam dan Hawa tentang korban ataupun persembahan setelah mereka jatuh di dalam dosa. Kita bisa lihat di dalam Kejadian pasal 3 ayat 21, di mana Allah membuat bagi mereka, bagi Adam dan Hawa, pakaian dari kulit binatang untuk menutupi dalam tanda petik ketelanjangan atau keberdosaan mereka. Saudara-saudara, penyediaan pakaian oleh Allah bagi Adam dan Hawa menjadi satu tindakan simbolis tentang maksud Allah dalam mengatasi masalah dosa. Saudara-saudara, sejak permulaan sejarah manusia, korban atau persembahan-persembahan mengajarkan bahwa manusia berdosa dapat menemukan persekutuan dengan Allah, tetapi hanya melalui kematian Yesus yang dilambangkan dalam persembahan-persembahan tersebut. Saudara-saudara, kalau kita membaca kitab Imamat, di situ ada beberapa jenis-jenis korban atau jenis persembahan. Paling tidak ada 5 jenis daripada korban atau persembahan tersebut. Di mana di dalam Perjanjian Lama, umat-umat Tuhan atau orang-orang percaya dapat membawa korban atau persembahan untuk peristiwa berbeda dan dalam situasi kehidupan pribadi. Sekali lagi, Allah membangun sistem persembahan ini supaya umatnya dapat memasuki satu jalinan hubungan yang erat dengannya. Korban ataupun persembahan dapat dibawa dalam berbagai jenis persembahan. Kita bisa lihat itu di dalam Imamat pasal 1 atau Imamat pasal 6 ayat 8 sampai ayat yang ke-13. Di situ disebut dengan korban bakaran, ya, persembahan korban bakaran. Lalu di dalam Imamat pasal 2 atau Imamat pasal 6 ayat 14 sampai ayat yang ke-23, di situ disebut dengan persembahan korban sajian. Dan yang berikut, yang ketiga, di dalam Imamat pasal 3 dan juga Imamat pasal 7 ayat 11 sampai ayat yang ke-21, di situ disebut dengan persembahan korban keselamatan. Dan yang keempat, di dalam Imamat pasal 4 sampai Imamat 5 ayatnya yang ke-13, serta Imamat pasal 6 ayat 24 sampai ayat yang ke-30, di situ disebut dengan persembahan korban penghapusan dosa. Lalu yang terakhir, yang kelima, korban penebusan salah atau korban penebusan pelanggaran. Itu kita bisa lihat di dalam Imamat pasal 5 ayat 14 sampai Imamat pasal 6 ayat yang ke-7 serta Imamat pasal 7 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10.
Jadi kita akan lihat ini ada 5 korban di dalam Perjanjian Lama, di dalam buku ataupun kitab Imamat. Korban bakaran yang pertama tadi yang disebutkan di dalam Imamat pasal 1 dan juga Imamat pasal 6 ayat 8 sampai 13 adalah simbol pengabdian penuh si pemberi persembahan, dan biasanya persembahannya itu dalam bentuk hewan, yaitu lembu atau kambing jantan. Lembu atau kambing jantan, atau yang kurang mampu boleh diganti dengan burung tekukur atau burung merpati. Lalu yang kedua, korban daripada persembahan korban sajian itu yang ada di dalam Imamat pasal 2 tadi dan juga Imamat pasal 6 ayat 14 sampai ayat 23 itu merupakan simbol pengabdian daripada seseorang oleh karena berkat, oleh karena harta benda yang Tuhan berikan. Itu dalam bentuk tepung atau roti yang menjadi persembahannya, persembahan korban sajian ini. Lalu yang ketiga, di dalam Imamat pasal 3 dan juga Imamat pasal 7 ayat 11 sampai ayat yang ke-21, di situ disebut tadi adalah persembahan korban keselamatan. Dan persembahan ini adalah satu-satunya persembahan di mana si pemberi ini juga menerima sebagian dari persembahan untuk dikonsumsi sendiri. Di mana korban ini atau persembahan ini adalah hewan ternak, ya. Hewan ternak bisa jantan, bisa betina. Jadi bisa lembu, bisa yang tadi ada kambing, tapi yang jantan atau betina. Kalau yang pertama itu semua harus jantan, yang korban bakaran. Atau di dalam hal-hal tertentu untuk korban keselamatan ini disertai juga dengan roti tidak beragi. Roti tidak beragi yang dikasih minyak dan juga dibubuhi dengan kemenyan. Nah, ketiga persembahan korban ini, korban bakaran, korban sajian, dan juga korban keselamatan, ini merupakan persembahan sukarela. Lalu dua persembahan yang berikutnya, yang keempat dan yang kelima ini adalah persembahan wajib, persembahan kewajiban, mengingatkan kepada umat Tuhan bahwa walaupun kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa itu ada akibatnya, tetapi kesalahan-kesalahan itu dapat disembuhkan. Jadi yang persembahan wajib ini, kewajiban ini, yang pertama tadi disebut dengan persembahan korban penghapusan dosa. Sering juga disebut dengan persembahan karena dosa. Dibawa persembahan ini setelah orang itu yang berdosa, ya tidak sengaja berbuat dosa, dan dia menyadari dosanya itu. Maka itu dia membawa persembahan dengan disebut persembahan korban penghapusan dosa. Di mana korban penghapusan dosa ini, sekali lagi, dia dalam bentuk hewan, lembu jantan muda untuk imam, atau sesuatu dosa yang tidak disengaja yang dibuat oleh seluruh umat, itu adalah lembu jantan muda. Tetapi kalau untuk seorang pemimpin, seorang pemuka, dia boleh menggunakan kambing jantan. Dan untuk rakyat biasa boleh menggunakan kambing atau domba betina. Tetapi kalau orang biasa ini, rakyat biasa ini tidak mampu, dia boleh dengan menukarnya 2 ekor tekukur atau 2 ekor merpati. Kalau tidak mampu juga orang itu dengan 2 ekor tekukur atau 2 ekor merpati itu, maka dia boleh membawanya dengan 1/10 eva tepung yang tidak diminyaki dan tidak dibubuhi dengan kemenyan. Karena ini merupakan persembahan korban penghapusan dosa. Lalu yang terakhir, yaitu korban penebus salah, merupakan persembahan oleh karena dosa berubah setia, dan itu harus domba jantan, harus domba jantan. Nah, itulah beberapa jenis daripada persembahan korban yang ada di dalam kitab Imamat. Ya, ada 5 tadi ya. Ada persembahan korban bakaran, ada persembahan korban sajian, ada persembahan korban keselamatan, ada persembahan korban penebusan salah, dan juga yang terakhir tadi disebut dengan korban penghapus dosa, penebus dosa. Dan pada saat ini saya akan menampilkan satu gambar, saudara. Ini bentuk, boleh bilang prototipe daripada bait suci di zaman bangsa Israel di Perjanjian Lama. Bait suci yang masih bisa dipindah-pindah. Nah, inilah saudara-saudara gambarnya. Saudara bisa lihat itu diletakkan oleh pemerintah Yahudi, Israel, di tengah-tengah padang gurun lah boleh dikatakan. Di situ ada komplek
yang dibatasi oleh pagar, tapi pagarnya bukan dari bambu tapi dari kain-kain itu. Dan di dalam kompleks itu, disitulah ada bait suci yang seperti tenda. Selanjutnya saya akan kasih lihat, inilah gambar daripada bagan kompleks daripada bait suci, yang bagian luarnya itu disebut dengan pagar, lalu ada dibagi 3, saudara, ya. Dibagi 2 sebenarnya, dibagi 2. Halaman daripada bait suci dengan bait suci itu sendiri. Dan bait suci itu dibagi 2. Dibagi 2 bilik, ada bilik yang kudus dengan bilik yang maha kudus. Dan di dalam bait suci itu sendiri ada benda-benda di dalamnya, dan juga di halaman luarnya. Ya, kalau kita lihat seperti gambar yang saya sudah tampilkan ini, kita lihat bagaimana bentuknya jadi seperti dengan salib, Di mana di halaman bait suci itu ada mesbah korban bakaran. Nanti saya akan kasih lihat lagi satu foto yang besar, itu nanti beda dengan meja pedupaan di dalam bilik yang suci, yang kudus. Jadi ada mesbah korban bakaran di halaman, lalu di antara mesbah korban bakaran dengan bait suci sendiri, dengan pintu masuk ke dalam bait suci, ada bejana pembasuhan. Dan inilah, saudara, yang tadi saya maksudkan, ini adalah mesbah korban bakaran. Jadi kalau orang-orang Israel melakukan dosa, lalu mereka membawa korban persembahan, nah mereka bawa di sini. Ya, mereka akan menyembelinya sendiri, orang yang berdosa itu meletakkan tangan di atas kepala hewan itu, lalu mereka akan menyembeli, lalu darahnya itu diserahkan kepada imam. Nah, itulah yang disebut dengan upacara harian, di mana nanti imam akan masuk dari sini setelah hewan itu, semua bagian-bagiannya itu saudara bisa baca di Imamat pasal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu, bagian dibakar itu, nanti darahnya itu nanti dibawa ke dalam bait suci, ke bilik yang kudus, Tetapi pada saat imam membawa darahnya itu, maka sebelum masuk, imam itu akan membasuh tangan dan kakinya di bejana pembasuhan. Nah, inilah bejana pembasuhan. Jadi dia kasih bersih dulu tangan itu, baru dia masuk ke dalam bilik yang kudus, Nah, inilah sekali lagi saya tunjukkan dari dalam, ini dari dalam. Kalau yang pertama tadi dari luar, dari luar. Nah, ini dari dalam. Kita bisa lihat sekali lagi ada mesbah korban bakaran, lalu saudara bisa perhatikan itu ada bejana pembasuhan di depan pintu masuk ke bait suci itu. Lalu masuk ke dalam, nah inilah gambarannya, saudara bisa perhatikan itu. Di sebelah kanan itu ada meja roti sajian, ya, yang di atasnya itu ada roti 12, ya, roti 12 itu melambangkan 12 suku Israel, dan juga ada cawan anggur. Ini di sebelah kanan. Lalu di sebelah kirinya itu ada 7 kaki dian. Inilah 7 kaki dian. Jadi imam yang tadi membawa darah ke dalam bilik yang kudus ini, lalu dia akan mengoles darah itu di mesbah pedupaan, ya, di depan tirai yang membatasi antara bilik kudus dengan bilik yang maha kudus. Lalu di mesbah pedupaan itu, di sudut-sudutnya yang seperti saudara lihat di gambar itu, ada tanduk. Nah, di tanduk itu ujungnya itu ada warna merah, itu menggambarkan bahwa setiap dosa atau darah, dilambangkan darah itu dioleskan di situ, di dalam mesbah pedupaan. Nah, inilah yang ada di dalam bilik yang kudus. Lalu nanti setiap tahun di hari pendamaian, saudara, maka imam besar akan melakukan satu upacara hari Grafirat atau hari pendamaian, di mana imam besar itu dia harus membawa lembu jantan untuk dirinya, yaitu untuk korban penghapus dosa, dan satu lagi dia harus membawa lagi satu domba jantan. Jadi lembu jantan untuk korban penghapus dosa, lalu dia bawa satu kambing jantan untuk korban bakaran, itu untuk dia. Lalu untuk seluruh umat Israel atau jemaat itu, mereka harus menyediakan 2 kambing jantan. 2 kambing jantan yang merupakan korban penghapus dosa, dan 1 kambing jantan untuk korban bakaran. Di mana dari 2 kambing jantan tadi untuk korban penghapus dosa, maka dibawa ke depan di dalam pelataran bait suci itu untuk diundi. 2 kambing jantan itu diundi. Ya, 1 untuk Tuhan, 1 untuk Azazel. Itu yang disebut dengan kambing Azazel. Jadi Azazel itu sendiri dari bahasa Ibrani, yaitu
H atau kambing, dan juga azal yang artinya yang keluar. Jadi kambing yang dibawa keluar. Tapi ada juga dari satu kitab yang tidak termasuk di dalam kanonisasi. Artinya kitab itu tidak dimasukkan di dalam Alkitab yang kita tahu dari Kejadian sampai Wahyu. Namanya kitab Enok. Kitab Enok ini, nama Azazel ini sering dikonotasikan untuk malaikat yang sudah jatuh. Nah, itulah kita tahu Lucifer. Jadi dua kambing jantan yang menjadi korban penghapus dosa diundi, satu untuk Allah, satu untuk Azazel, untuk setan lah, ya, untuk Lucifer. Dan itulah dia punya bagian-bagian dalam tadi, dan juga sedikit penjelasan tentang hari pendamaian. Dan kita tahu di hari pendamaian itu imam besar dia akan membawa apa? Membawa darah dan juga dupa ke dalam bilik yang maha kudus. Di mana di dalam bilik maha kudus ini ada tabut, ya, ada tabut perjanjian yang di atasnya itu ada malaikat. Ini saya kasih gambarnya. Ya, inilah gambaran seorang imam besar sedang melakukan tugasnya di hari pendamaian. Dia ada dupa, ada juga darah yang dipercikan di tabut perjanjian itu. Jadi ada kerubium. Nah, kerubium itu dia bentuknya seperti itulah. Jadi yang satu sayapnya menghadap ke atas, bentuk penghormatan kepada Allah. Lalu sayap yang ke bawah itu artinya melambangkan tentang kerendahan hati. Jadi itu melambangkan jemaat Tuhan harus menghormati Allah dan merendahkan hati di hadapan Tuhan karena kita adalah manusia yang berdosa. Lalu di dalam tabut perjanjian itu ada dua loh batu, tongkat Harun yang berbunga, dan juga ada mana di dalamnya. Jadi itu nanti sebentar kita akan lihat penjelasannya, ya. Nah, ini dia. Sekarang kita akan membahas mesbah korban bakaran. Jadi kalau kita baca di dalam Roma pasal 12 ayat 1, di situ dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Di dalam buku Sejarah Para Nabi, halaman 415, di situ dikatakan sehubungan dengan mesbah korban bakaran yang ada di pelataran tadi, dikatakan setiap pagi dan petang seekor anak domba berumur 1 tahun dipersembahkan sebagai korban bakaran di atas mesbah. Hal ini menandakan penyucian setiap hari dan ketergantungan kita kepada darah Yesus yang memberikan penebusan. Lalu di dalam buku yang lain, Reflecting Christ, halaman 377, di situ dikatakan, kita ini memerlukan pengorbanan untuk menyerahkan diri kepada Allah. Keinginan kita ini tiap-tiap hari haruslah diserahkan kepada Tuhan, sehingga kita bisa disucikan. Dengan demikian kita akan terhubung dengan belas kasihan surga. Di dalam buku yang lain, dalam buku di Upward Look, halaman 235, dikatakan, Tuhan kita, Yesus Kristus, memanggil kita untuk mengadakan pengorbanan. Panggilan untuk meletakkan semuanya di atas mesbah pelayanan dengan menghidupkan kehidupan daripada Tuhan kita. Lalu di buku yang lain, Para Nabi dan Raja, halaman 183, di situ disebutkan bahwa Tuhan tidak mengharapkan agar semua kita melakukan pelayanan yang sama. Seseorang mungkin dipanggil untuk melayani, yang lain mungkin dipanggil untuk memberi dari yang dia miliki untuk mendukung pekerjaan penginjilan. Jadi, maksud daripada mesbah korban bakaran melambangkan apa ya? Inilah dia. Kita harus menjadikan hidup kita setiap hari menjadi persembahan yang hidup kepada Tuhan di dalam kehidupan kita, di dalam pelayanan kita. Walaupun tadi di kutipan yang terakhir dikatakan bahwa tidak semua orang mempunyai tempat atau macam pelayanan yang sama. Karena seseorang mungkin saja dipanggil untuk yang melayani, tapi yang lain juga dipanggil untuk memberi dari yang dia miliki. Apa yang Tuhan memberikan talenta kepada dia diubah menjadi karunia rohani di dalam kehidupannya, menjadi pelayanan, menjadi persembahan yang hidup. Itu dia yang dimaksudkan dengan mesbah korban bakaran yang ada di halaman luar. Lalu tadi kita lihat bejana. Ini dia bejana yang tadi. Bejana itu kalau kita baca di Matius pasal 5 ayat 48 dikatakan, karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Di dalam sebuah buku yang berjudul Christ
in his sanctuary. Halaman 26 disitu dikatakan, di bejana inilah para imam akan membasuh tangan dan kaki mereka setiap kali mereka akan masuk ke dalam bilik yang suci, atau akan mendekati mezbah bakaran untuk mempersembahkan korban bakaran kepada Allah. Lalu di buku Nasihat bagi Sidang, volume yang kedua, halaman 614 dan juga halaman 615 dikatakan Allah mewajibkan semua orang yang mengakui sebagai umat pilihannya, walaupun mereka bukanlah guru-guru Injil, bukanlah pendeta-pendeta, untuk selalu berhati-hati dalam mempertahankan kebersihan dan kemurnian diri. Allah menuntut semua yang mengakui kealahannya, dan secara khusus bagi mereka yang mengajarkan kebenaran, ya kamilah itu para pemimpin rohani, para pendeta, mengajarkan kebenaran kepada orang lain untuk menjauhi diri dari segala bentuk kejahatan. Lalu di buku yang lain, kutipan daripada hamba Tuhan, Nyonya White, Our High Calling, halaman 230 dikatakan, Allah mencintai kemurnian, kebersihan, keteraturan, dan kesucian. Allah menuntut seluruh umatnya yang masih kurang dalam tuntutan ini untuk mencarinya dengan sungguh-sungguh dan tidak berhenti sampai mereka mendapatkannya. Mereka harus mengubah dan meningkatkan kehidupan mereka, sehingga dalam pembicaraan dan perilaku mereka, kehidupan mereka akan menjadi pujian bagi iman mereka dan akan menghasilkan sebuah kuasa kemenangan yang menarik orang yang tidak percaya, sehingga mereka mengakui bahwa kita ini adalah anak-anak Allah. Jadi bejana pembasuhan ini adalah lambang di mana kita harus hidup kudus seperti yang Tuhan inginkan. Kita harus membasuh kehidupan kita yang penuh dengan dosa ini, di mana kita sebagai umat-umat Tuhan ini wajib untuk mempertahankan kebersihan, kesucian, kemurnian diri kita sebagai anak-anak Allah. Itu semua, apalagi tadi dikatakan dalam buku Our High Calling, bagi kami para pendeta ini yang mengajarkan kebenaran kepada orang lain untuk apa? Untuk hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Jadi selanjutnya kita akan lihat ini dia meja roti sajian yang ada 12 roti dan juga cawan yang berisi anggur. Di dalam Yohanes pasal 6 ayat 47 sampai ayat yang ke-51 di situ dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun, dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan ini ialah dagingku, yang kuberikan untuk hidup di dunia ini. Jadi roti sajian atau roti kehadiran adalah lambang persembahan abadi, persembahan harian, merupakan pengakuan akan ketergantungan manusia kepada Allah. Roti sajian dan mana, keduanya mengarah kepada Kristus, yaitu roti hidup yang selalu berada di hadirat Allah. Ini adalah kutipan daripada tulisan hamba Tuhan di dalam buku Para Nabi dan Bapa halaman 418. Lalu di dalam buku Lift Him Up halaman 261 dikatakan kehidupan Kristus yang memberikan kehidupan di dunia ini adalah di dalam firman-Nya. Keseluruhan Alkitab adalah manifestasi daripada Kristus itu sendiri. Itu adalah sumber kuasa kita. Firman Allah atau firman itu adalah roti hidup. Mereka yang memakan dan mencerna firman itu akan bertumbuh dengan kekuatan yang berasal dari Allah. Dalam buku yang sama di halaman 105 dikatakan tidak cukup bagi kita untuk hanya sekedar mengetahui dan menghormati firman-firman yang berasal dari kitab suci. Kita harus menjadi penterjemah yang hidup dari Alkitab, memberikan penghormatan kepada Kristus dengan menunjukkan penurutan dan kerendahan hatinya. Jadi saudara-saudara, meja roti sajian yang ada tadi, roti itu melambangkan bagaimana Yesus itu, roti hidup itu, firman yang hidup itu harus hadir di tengah-tengah kehidupan kita dari hari ke sehari. Dan itu juga melambangkan bahwa kita perlu mengetahui dan menghormati akan firman-firman Tuhan
yang ada di dalam Alkitab, di dalam kitab suci itu. Dan yang terpenting, kita harus menjadi penterjemah yang hidup daripada Alkitab itu, yang memberikan penghormatan. Kalau kita punya kehidupan ini, penterjemah hidup itu, mempunyai kehidupan yang dikehendaki Tuhan, itu sama saja kita memberikan apa? Penghormatan kepada Allah kita. Lalu selanjutnya, ada 7 kakilian atau kandil. Di dalam buku Testimonies to Ministry, halaman 188 dikatakan, minyak itu melambangkan Roh Kudus. Dengan minyak ini maka para pengerja Tuhan haruslah terus dibekali, sehingga mereka akan meneruskannya kepada jemaat. Lalu di dalam buku yang lain, To Be Like Jesus, halaman 261 dikatakan, kandil atau kakilian ini menghasilkan lampu yang memancar dan menerangi, merupakan kasih Allah yang dipindahkan kepada pria dan wanita untuk memancarkan terang. Lalu dalam buku yang sama, halaman 94 dikatakan, mereka yang tidak menerima Kristus sebagai juru selamat pribadi mereka tidak dapat mempengaruhi orang lain untuk kebaikan. Mereka akan kehilangan pengharapan untuk kehidupan kekal bagi mereka. Lalu di dalam Matius pasal 5 ayat 16 dikatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang banyak, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi saudara-saudara, 7 kakilian ini melambangkan Roh Kudus. Ada minyak di dalam 7 kakilian. Kita membutuhkan Roh Kudus untuk dapat menghasilkan satu kehidupan yang dapat memancarkan, menerangi orang lain, supaya mereka juga dapat mengenal akan kasih Allah. Dan dikatakan tadi juga bahwa bila mana kehidupan kita dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus ini, maka kita dapat mempengaruhi orang lain untuk menerima Yesus. Untuk menerima Yesus. Dan tadi Yesus berkata di dalam Matius pasal 5 ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang lain. Lalu yang berikutnya, saudara, mesbah pembakaran, ya, mesbah pedupaan, ukupan yang ada di dalam tadi. Nah, ini dia, seperti yang saya gambarkan, ini dia. Di dalam 1 Timotius 2 ayat 1 dikatakan, pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang. Di dalam buku Para Nabi dan Bapa halaman 417 dikatakan, bersatu dalam doa dengan wajah memandang tempat suci itu. Doa permohonan mereka naik bersamaan dengan asap ukupan. Lalu di buku Rumah Tangga Advent halaman 212, 213, berdoalah di rumah bersama keluargamu pagi dan petang. Berdoalah sungguh-sungguh dalam kamarmu. Naikkanlah jiwamu kepada Allah dalam doa. Lalu di dalam buku Child Guidance halaman 525 dikatakan, ada kekuatan dan berkat yang luar biasa dalam doa bersama keluarga, bersama dan untuk anak-anak kita. Lalu di dalam buku perumpamaan Tuhan Yesus halaman 142, 143 dikatakan, doa kita janganlah untuk meminta dengan mementingkan diri sendiri, tetapi demi kepentingan orang lain, kepentingan mereka juga. Kemampuan untuk menerima hanya dapat dilakukan dengan membagikannya. Jadi saudara-saudara, ini mesbah pedupaan ataupun tadi yang disebut dengan mesbah pembakaran ukupan ini melambangkan doa-doa yang kita layangkan setiap hari. Karena dengan doa inilah kita dikatakan tadi merupakan kekuatan. Doa merupakan berkat yang luar biasa. Apalagi doa ini kita lakukan bukan hanya pribadi, tapi juga bersama-sama dengan keluarga kita, dengan istri, dengan suami, dengan anak-anak. Ini adalah satu kekuatan dan berkat yang luar biasa. Tetapi di dalam doa itu jangan hanya kita mendoakan untuk diri pribadi, tapi itu juga dikatakan di dalam buku perumpamaan Tuhan Yesus harus juga menjadi apa? Kepentingan orang lain. Di mana kita jangan hanya menerima, tapi juga kita harus bisa membagikannya kepada orang lain melalui doa. Lalu yang terakhir, saudara-saudara, tabut perjanjian. Ya, tabut perjanjian tadi saya sudah katakan. Ya, inilah dia tabut perjanjian. Ya, tongkat Harun di dalamnya ada. Ada manah dan juga 2 loh batu atau 10 hukum Allah. 10. Kalau tongkat Harun, apa dia punya makna tongkat Harun? Di dalam Bilangan 17 ayat 8 dikatakan, ketika Musa keesokan harinya masuk ke dalam kemah hukum itu, maka tampaklah tongkat Harun dari keturunan Lewi telah bertunas, mengeluarkan kuntum, mengembangkan bunga, dan akhirnya
berbuahkan buah badam. Jadi dalam buku To Be Like Jesus halaman 281 dikatakan untuk menghasilkan buah haruslah bekerja sebagaimana Allah bekerja untuk mengasihi jiwa-jiwa sebagaimana Dia telah mengasihi kita. Di dalam buku Lift Him Up halaman 274 tidak akan ada pertumbuhan atau menghasilkan buah bagi hidup yang berpusat pada diri sendiri. Jika kita telah menerima Kristus sebagai juru selamat, maka kita haruslah berusaha untuk menolong juga orang lain. Dalam buku From the Heart halaman 119 dikatakan, setiap cabang yang menghasilkan buah merupakan bukti hidup dari batangnya. Karena itu menghasilkan buah yang sama dari cabangnya. Jadi tongkat mana yang ada di dalam tabut perjanjian itu mempunyai arti secara garis besar bahwa kita harus menghasilkan buah. Karena tadi dikatakan dalam bilangan 17 ayat 8 bahwa tongkat itu akhirnya bertunas, mengeluarkan bunga, dan bunga itu berbuah menjadi buah badam. Kita harus mengasihi jiwa sebagaimana Yesus juga mengasihi kita. Dan tidak akan ada pertumbuhan atau kehidupan kerohanian yang menghasilkan buah kalau kita hanya berpusat pada diri sendiri. Lalu yang berikutnya yang ada di dalam tabut perjanjian yaitu mana. Yohanes 6 ayat 51 mengatakan, akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup di dunia ini. Jadi di dalam buku para nabi dan bapa, halaman 346, mana yang turun dari surga adalah bentuk Dia yang telah diutus Allah untuk memberikan hidupnya bagi dunia ini. Lalu dalam nasihat bagi sidang, volume yang ke-7, halaman 164 dikatakan, mempelajari firman Allah dengan mendalam dan bersungguh-sungguh di bawah tuntunan Roh Kudus akan memberikan kita mana yang segar. Jadi ini hampir sama tadi dengan roti yang 12 jumlahnya di atas meja saja, hampir sama ini. Bahwa mana dengan roti sajian itu mengartikan bahwa inilah Yesus roti hidup. Dan kita harus mempelajari firman Allah yang merupakan apa? Roti atau firman yang tertulis. Kalau Yesus adalah firman yang hidup, Alkitab itu adalah firman yang tertulis. Kita harus mempelajarinya dengan sungguh-sungguh. Dan di bawah tuntunan daripada Roh Kudus kita akan apa? Memberikan satu kehidupan rohani yang sangat berkuasa. Lalu yang terakhir, di dalam tabut perjanjian itu dikatakan ada 2 loh batu, 10 hukum Allah. Mazmur 19 ayat 8 dan 9 mengatakan, Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tidak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Jadi saudara-saudara, di dalam buku Nasihat bagi Sidang volume 5, halaman 359, 360 dikatakan, hukum kasih itu telah ditulis dalam loh jiwa kita. Roh Allah tinggal di dalamnya. Dan karakter yang ada di dalam hukum kasih itu akan muncul dalam pekerjaan baik manusia. Pekerjaan baik saudara dan saya. Jika kita memiliki kasih seperti ini di dalam jiwa kita, itu akan mengantarkan kita pada pertimbangan yang berhati-hati dalam perkataan, dalam perilaku, serta pengaruh kita dalam segala cara. Lalu dalam buku Kerinduan Segala Zaman, halaman 354 dikatakan, hukum kasih itu telah ditujukan di Taman Eden, di Gunung Sinai, dan di Perjanjian Baru yang tertulis di dalam hati kita. Inilah yang mengikat para pekerja manusia kepada keinginan Allah. Dan di buku Para Nabi dan Bapa halaman 23 dikatakan, hukum kasih telah menjadi dasar dari pemerintahan Allah. Kebahagiaan dari seluruh makhluk tergantung dari penurutan kepada prinsip-prinsip kebenaran yang Allah inginkan dalam pelayanan kasih-Nya. Jadi saudara-saudara, 2 loh batu yang ada di dalam tabut perjanjian itu memberikan pengertian bahwa hukum Allah itu yang merupakan hukum kasih, yang tadi dikatakan bahwa itu merupakan dasar daripada pemerintahan Allah, itu juga akan mengikat para pekerja manusia, saudara dan saya, kepada keinginan Allah untuk mengantarkan kita di dalam hidup kita dengan 10 hukum itu, bagaimana kita bisa berhati-hati di dalam perkataan, di dalam perilaku, serta pengaruh kita kepada orang lain. Dan bila mana kita menurut akan hukum kasih ini, menurut akan hukum Allah ini adalah kebahagiaan. Dan inilah prinsip-prinsip kebenaran yang Allah inginkan di dalam kehidupan
umat-umat Tuhan. Saudara-saudara, inilah alat peraga daripada keselamatan, bait suci dan juga alat-alat yang di dalamnya. Mudah-mudahan saudara-saudaraku pada malam hari ini kita boleh mengerti maksud Allah melalui alat peraga ini, bait suci dan juga alat-alat yang ada di dalamnya, yang akan membentuk kita, menuntun kita untuk mendapatkan kasih karunia Allah, yaitu rencana keselamatan hidup kekal di surga. Terima kasih. Bila mana ada pertanyaan dari saudara-saudara, kami persilakan, saya kembalikan kepada MC kita.